Sampurasun Kuta, perkenalkan nama saya Amelia Melani, saya dari KM 42MC04. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai Kampung Adat Kuta yang disebut juga dengan Mahkota Bumi. Nah, sebelum saya mempresentasikan yang lebih jauh, saya ingin menganalisis strength, weakness, opportunity, serta threat dari Kampung Adat Kuta itu sendiri. Yang pertama ada strength. Nah, Kampung Adat Kuta ini telah meraih penghargaan Kalpataru tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang dinamakan Leuweung Gede seluas 30 hektar. Yang ketiga, salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, hutannya yang masih asri dikarenakan tidak boleh sama sekali ditebang. Yang kelima, olahan dari hasil alam seperti aren dan kopi. Nah, kemudian ada weakness. Yang pertama, akses menuju Kampung Adat Kuta yang jauh dan sulit untuk diakses. Yang kedua, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan baik, sehingga hasilnya pun masih diolah dengan sistem home industry. Kemudian ada opportunities. Yang pertama, pemerintah mendukung program One Village, One Product, dan One Village, One Company di Kampung Kuta. Yang kedua, Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi media sosial. Dan yang terakhir, threat. Kampung adat lain yang berada di Jawa Barat dan memiliki potensi sumber daya alam yang sama, seperti Kampung Naga, Kampung Pulo, Kampung Adat Cipta Gelar, Kampung Adat Cikondang, Kampung Adat Sindang Barang, dan Kampung Adat Cirendai. Nah, Kampung Kuta belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Selanjutnya ialah old positioning dari Kampung Adat Kuta adalah Kampung 1001 Pamali, karena banyak sekali orang yang mengenal Kampung Adat Kuta sebagai Kampung 1001 Pamali atau pantangan, sehingga masyarakat lebih mengingat tentang sisi mistis Kampung Kuta. Padahal tujuan pantangan tersebut untuk menjaga keaslian dan keasrian Kampung Kuta. Adapun target audiens Kampung Adat Kuta yaitu berdasarkan data jumlah kunjungan wisata, Kampung Adat Kuta mencapai jumlah 2 juta lebih wisatawan lokal. Dalam geografis yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demografis laki-laki dan perempuan generasi Z dari umur 17 sampai 25 tahun. Behavior mahasiswa pencinta alam, orang yang menyukai petualangan dan akademisi. Selanjutnya, kita memasuki communication objective di mana terdapat what to say dan how to say. Nah, what to say atau apa yang akan disampaikan yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut tersampaikan, maka momen tepat dalam menyampaikan positioning baru kami yaitu yang pertama, mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly atau 1 bulan untuk selamanya. Yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada event Urban Village 2020. Selanjutnya, mengenai filosofi dari logo Kuta, kenapa sih logonya harus seperti ini? Nah, semua ada maknanya. Asal-usul geografi Kuta yang dikelilingi oleh tebing dan akhirnya berbentuk seperti mahkota. Dulu sempat disebut dengan mahkota. Bentuk daun pada ujung mahkota mengangkat potensi alam yang kita bawa, yaitu hutan Leuweung Gede dan segala niat adanya untuk menjaga alam. Bentuk 2 tangan yang sedang mengangkat daun diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Garis di bawah mahkota penyangga alam diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Dalam konsep warna, pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam khususnya hutan, warna kuning yang memiliki makna kehangatan yang menyenangkan, warna toska yang memiliki makna penyelamat. Nah, adapun konsep maskot yang pertama, maskot yang berbentuk menyerupai bumi, karena nilai-nilai yang kami angkat dari Kampung Kuta difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Yang kedua, peta. Peta yang berada di bagian badan maskot tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat dengan dominan bagian Ciamis dikarenakan letak Kampung Kuta yang berada di sana. Peta tersebut dilakukan di bagian samping kanan badan karena sisi kanan selalu dilambangkan sebagai kebaikan. Yang ketiga, mahkota. Di sini kami gunakan dari logo yang kami miliki, mahkota bumi sendiri, yang mengartikan asal-usul geografi Kuta. Yang keempat, warna dominan navy. Warna navy memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Yang kelima, warna toska di peta Kuta. Warna toska yang berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi.
Yang keenam ada aksara. Dengan menulis aksara yang mengartikan kita kuta. Nah, di sini kita menampilkan ciri khas kuta yang menjadi pelindung alam. Nah, ini dia komposisi terbesar dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Naga. Mengapa Kampung Adat Naga? Karena dilihat dari sektor hutan. Yang pertama, jauh dari kata modern. Kedua, sebagian besar dari masyarakat Kampung Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional. Yang kelima, adanya leweng gede. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kreatif strategi yang meliputi storyboard, city overview, jingle, dan brand activation. Scene pertama, opening animasi logo dari Mahkota Bumi. Scene kedua, menampilkan keindahan leweng gede. Scene ketiga, menampilkan aktivitas pengambilan aren. Scene keempat, pengolahan aren. Scene kelima, spot foto khas hutan. Scene keenam, menampilkan kebun kopi. Scene ketujuh, menampilkan aktivitas warga. Scene kedelapan, menampilkan rumah panggung. Scene ke-9, menampilkan balai desa. Scene ke-10, menampilkan penghargaan Kalpataru. Scene ke-11, penutup atau logo Mahkota Bumi. Nah, kemudian kreatif strategi ada storyboard, brand activation. Scene pertama menggambarkan tempat awal kampung kuta. Scene kedua, narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat kampung kuta yang memakai baju pangsi. Scene ketiga, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama kampung kuta. Scene keempat, beranjak ke booth selanjutnya, yaitu games. Dalam booth games ini, audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Scene kelima, narator akan mengajak audiens beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu, yaitu booth kuliner. Scene keenam, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan suap foto atau foto sepuas dan sekreatif mungkin mereka di foto booth yang berlatarkan kampung adat kuta. Scene ketujuh, di adegan yang terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens, yaitu hatur nuhun balat kuta telah mampir ke acara kami. Nah, kemudian multisensory effect di brand activation meliputi yang pertama, tes. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas kampung adat kuta yang menggunakan bahan gula aren, singkong, dan kopi. Yang kedua, smell. Pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi stand Mahkota Bumi. Yang ketiga, touch. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth kampung adat kuta saat permainan games dan menekan tombol. Yang keempat ada sight. Dalam booth kampung adat kuta, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi seperti art instalasi, berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Yang kelima ada sound. Pengunjung akan mendapatkan atau mendengarkan bunyi khas kampung seperti suara jangkrik dan burung-burung. Nah, yuk kenali kuta lebih dekat melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Mahkota Bumi untuk informasi-informasi penting seputar Mahkota Bumi melalui Twitter @mahkotabumi, Instagram @mahkotabumi, Line @564abusr, dan Facebook Mahkota Bumi, YouTube Mahkota Bumi. Nah, kalian jangan lupa Mahkota Bumi juga punya jingle yang keren loh. Kalian bisa dengerin langsung di Instagramnya Mahkota Bumi. Nah, terakhir ada tagline dari Mahkota Bumi yang keren banget loh. Nah, yaitu kataku kita kuta. Nah, selesai sudah pembahasan materi Mahkota Bumi. Saya Amelia Melani mengucapkan terima kasih, dan saya juga ingin meminta maaf jika selama presentasi ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Hatur nuhun balat kuta.